Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, dan pagi ini kita akan belajar tentang remaja Kristen dalam masyarakat majemuk. Bicara tentang masyarakat majemuk, berarti masyarakat yang terdiri dari berbagai-bagai golongan, etnis, suku, ras, agama, dan sebagainya. Nah, tentu itulah masyarakat majemuk, masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang dan perbedaan. Tentu tinggal di tengah-tengah masyarakat sebagai remaja, di tengah-tengah masyarakat seperti ini bukanlah hal yang mudah, karena banyak sekali perbedaan dan ketidaksamaan yang kita miliki, yang kita hadapi dalam lingkungan bergaul kita. Nah, karena itu kita butuh pandai-pandai untuk bisa membawa diri, pandai-pandai untuk bisa bergaul dalam konteks masyarakat yang majemuk ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bahwa setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian dapat menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, hidup bersama orang lain adalah satu realita yang tidak dapat dipungkiri. Ya, yang kedua, kalian dapat menjelaskan pelayanan yang menuju yang untuk semua orang yang membutuhkan dengan ikhlas, tanpa perbedaan, menerobos ke seluruh kalangan masyarakat, suku, agama, dan etnis. Dan yang ketiga adalah kalian dapat melayani dengan nilai-nilai Kristen untuk semua orang, menjadi terang dan garam di tengah-tengah kelompok dan masyarakat yang dimana kalian berada. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab ini di awal. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan majemuk? Nah, tadi Pak Abraham sudah menyampaikan bahwa majemuk itu berarti masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang, kondisi masyarakat, budaya, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Nah, jenis-jenis kemajemukan yang kalian bisa temui di dalam masyarakat itu tentu ada yang datang dari suku beda-beda. Kita di Indonesia ada banyak suku. Ada suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Minahasa, suku Madura, suku Nias, suku Mentawai, ada suku Rote, suku Timor, suku banyak sekali suku Dayak, suku Sasak. Nah, itu kan datang dari budaya dan nilai yang berbeda-beda, cara kebiasaan masyarakatnya pun beda-beda. Nah, demikian juga di Indonesia itu ada 6 agama, ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya, dan Konghucu. Nah, itu menarik sekali. Indonesia adalah negara dengan kompleksitas kemajemukan yang luar biasa. Nah, kemajemukan Indonesia adalah kekayaan yang sudah dari dulunya merupakan milik kita bersama-sama, dan kita semua bangga terhadap kemajemukan yang ada di Indonesia. Yang butuh dilakukan adalah bagaimana agar kita bisa merawat atau memelihara kemajemukan itu sendiri, agar kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain. Kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan hidup kita. Kadang-kadang kan susah tuh ya, ada orang yang punya kebiasaan berbeda dengan kita, ya, kita tidak suka, yaitu tidak boleh. Kemajemukan adalah keberagaman yang ada sejak awal. Allah menciptakan dunia, dan hal ini akan tetap ada dalam kehidupan manusia. Bagi sebagian orang menganggap bahwa kemajemukan merupakan suatu ancaman yang bisa menyebabkan adanya perpecahan. Namun bagi kita orang percaya, kemajemukan adalah anugerah Allah. Apakah dari awal Allah menciptakan kemajemukan? Tentu tidak. Karena waktu di Taman Eden itu Allah belum menciptakan kemajemukan. Sejak manusia jatuh dalam dosa dan kemudian
Nuh punya anak cuma 3, lalu mereka beranak cucu. Alkitab menjelaskan bahwa mereka satu bahasa, karena datang dari satu keluarga. Akhirnya mereka membuat menara yang sangat tinggi, namanya Menara Babel. Nah, dari situlah Tuhan mengacaukan manusia sehingga manusia pergi ke seluruh dunia. Nah, dari situ baru manusia membuat budaya, latar belakang, dan sebagainya, ceritanya masing-masing. Nah, jadi dari situlah, bukan berarti awalnya Tuhan membuat semua itu, enggak. Manusia yang menciptakan itu semua. Tetapi kemudian Tuhan menerima, bahkan Tuhan memberkatinya, sehingga manusia hidup dalam berbagai perbedaan budaya, kebiasaan, nilai, dan latar belakang. Ya, seperti itu. Nah, kalian perlu mendiskusikan pelajaran ini lebih lanjut lagi dengan membahas tentang kemajemukan dan keberagaman yang ada sejak awal. Sekali lagi Pak Abraham sampaikan bahwa kemajemukan itu tidak ada di awal penciptaan. Allah tidak menciptakan itu. Tetapi manusia Allah serahkan ke seluruh dunia. Allah menghalau manusia ke seluruh dunia dengan bahasanya masing-masing karena peristiwa Menara Babel. Nah, dari situ baru manusia berkelompok membentuk identitasnya. Nah, bagaimana kalian bisa menghadapi perbedaan di tengah-tengah masyarakat? Ini perlu didiskusikan dan coba kalian jawab, karena dari suku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, tentu ini jadi tantangan. Nah, kegiatan yang perlu kalian lakukan adalah boleh kalian dalam diskusi bersama teman-teman kalian membahas tentang kemajemukan. Kenapa Allah membiarkan kemajemukan itu terjadi? Kenapa Allah membiarkan kemajemukan itu terjadi? Ya, itu perlu. Nah, sebagai pemuda remaja Kristen, karena kemajemukan itu sudah ada, maka kita perlu yang pertama membangun solidaritas. Nah, setiap kita diberikan tanggung jawab untuk dapat membangun solidaritas bersama sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri di bumi ini, karena kalau kita hidup sendiri betapa sepi dan kita tidak bisa dapat pertolongan ketika kita mengalami kesulitan. Jadi remaja Kristen harus memahami bahwa kita butuh hidup bersama, bertolong-tolong satu sama lain, memahami dan menerima bahwa kita telah mengalami banyak perubahan. Manusia telah mengalami perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Karena itu, manusia harus bisa saling menerima satu sama lain dan melihat perbedaan bukan sebagai suatu masalah, tetapi sebagai satu anugerah dari Tuhan. Nah, perlu kita mengembangkan tindakan kasih atau penerimaan terhadap perbedaan. Karena kalau kita tidak menerima perbedaan, tidak menerima cara hidup atau cara bermasyarakat atau nilai-nilai orang lain, maka akan terjadi benturan, ketidaksesuaian. Nah, berarti kita sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menerapkan kasih. Nah, kasih ini bisa menjadi jembatan baik untuk menghalau persoalan-persoalan yang bisa timbul karena perbedaan. Cara makan, cara minum, cara hidup, cara bermasyarakat, cara beribadah, itu semua berbeda-beda. Nah, karena itu kasih akan menjadi jembatan untuk kita memahami dan menerima bahwa ya, kita punya banyak perbedaan, tetapi perbedaan itu bukanlah persoalan, tetapi yang perlu kita harus kembangkan adalah kita bisa menerima dan mengasihi sesama kita seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dari konteks itu kita dapat menerapkan nilai-nilai Kristen di tengah-tengah masyarakat. Bahkan kita dapat menjadi contoh dan teladan.
kita dapat menjadi perpanjangannya Tuhan, perpanjangan wajah dan sifat dan karakternya Tuhan, sehingga orang lain melihat bahwa Tuhan yang kita sembah namanya Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang peduli dan mau memahami menerima orang lain siapa saja, dan dia mau supaya setiap orang yang datang kepadanya beroleh jalan keselamatan. Kita sebagai generasi muda masa depan bangsa ini yang datang dari berbagai pelosok tanah air di Indonesia, kita perlu bisa merayakan perbedaan kita, menerima perbedaan kita sebagai satu kekayaan, dan membangun sikap saling menerima, saling mengasihi, sehingga kita semakin kokoh sebagai anak-anak bangsa dalam menjaga persatuan dan kesatuan kita. Nah, kita perlu sekali mengelola pertumbuhan dan perkembangan dari diri maupun kelompok ke arah sikap yang semakin terbuka, tetap tidak meninggalkan identitas kita. Kita menjadi motivator khususnya di kalangan remaja dalam mengembangkan kemajemukan, menghargai sikap toleransi terhadap agama lain atau juga budaya lain, dan menjadi generasi penerus yang memiliki tanggung jawab pembangunan terhadap bangsa, menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis. Kita mengembangkan pemahaman bahwa setiap dari kita memiliki cara dan cara masing-masing untuk berlaku, bersikap, bertindak di alam Indonesia yang merdeka ini. Nah, dari pelajaran ini kita dapat memahami dan menerima bahwa Yesus Kristus menerima dan memahami bahwa kemajemukan itu ada dan memperlakukan semua orang sama. Karena itu sudah menjadi kewajiban kita untuk juga bisa menerima dan memperlakukan semua orang sama. Makanya firman Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, karena itu kita wajib untuk menerapkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, jadi selamat untuk merayakan cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dengan cara menjadi garam dan terang, kemudian dapat menerima perbedaan, hidup dalam kasih dan perdamaian, menjadi generasi yang unggul untuk memajukan Indonesia dan terus mendorong persatuan dan kesatuan melalui kasih dan kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati.